Haleluya, haleluya, salam. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, kita semua ada di dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan diberkati melalui kesaksian dari seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang sebelumnya latar belakang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan setelah itu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saat ini hamba Tuhan ini ya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya menjadi terang dan garam bagi dunia, menjadi dampak bagi dunia. Untuk itu saya langsung saja mengundang hambanya yaitu Bapak Yosua Toto Sunarto untuk masuk ke room untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, Salam, selamat salam. sore Pak Yosua Toto Sunarto. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar Pak? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat waktunya untuk kita boleh bersama-sama untuk ada di dalam siaran ini untuk memberikan kesaksian Ya, bagi setiap pemirsa semua. Untuk itu sebelum kita memulai acara kita, sebelum Bapak bersaksi, kita akan buka dulu dalam doa. Mari kita berdoa. oke. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu buat rahmat-Mu, anugerah dan berkat-Mu di sore ini Tuhan. Kami sebentar Amin. akan menyaksikan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya Amin. anak-Mu Bapak Yosua Toto Sunarto ya Tuhan. Amin. Untuk itu Amin. berkati acara kesaksian pada sore hari ini, dari awal Amin. pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Bila apa yang sebentar Amin. disaksikan oleh hamba-Mu ini akan menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Toto, ya saya tidak Ya, berlama-lama, saya langsung saja oke. ruang dan waktu saya serahkan untuk Pak Toto Sunarto memberikan kesaksian buat kita semua. Silakan Pak. Ya, salam saudaraku, para pendengar yang setia di dalam channel ini. Saya merasa terhormat dan saya merasa bersyukur dipertemukan dalam channel ini yang tujuan kami adalah bagaimana kita membangun kekristenan ini secara benar. Awalnya saya adalah seorang muslim, ayah saya seorang perwira di Angkatan Darat dan dari Demak, dan ibu saya dari Kartasura. Saya dilahirkan dari 6 bersaudara dan saya memiliki 4 anak, di mana saat itu saya berada di Kalimantan Timur, yaitu tepatnya di sebuah kecamatan kecil, yaitu di Kutai Barat, namanya Damai. Di sana ada penginapan. Pada waktu itu saya mengalami putus asa di dalam kehidupan saya. Saya ke titik nadir di mana saya hampir bunuh diri dan sudah bunuh diri. Artinya tali itu sudah saya ikatkan di leher saya. Saya tinggal melompat mengakhiri kehidupan saya yang beban yang begitu berat menghimpit saya pada saat itu. Dan sampai ke titik nadir saya nggak bisa ambil keputusan. Tapi keputusan satu-satunya jalan hanya itu. Saudara, di tengah keputusasaan saya dan saya mau melompat, tiba-tiba penginapan yang saya menginap itu, korden itu terbuka, dan saya melihat Tuhan Yesus tersenyum kepada saya. Saudara tahu, selama hidup saya tidak pernah melihat senyuman yang begitu damai, sejuk, damai, dan tatapan yang begitu memberi ketentraman dalam hati saya. Dari senyuman ini, akhirnya saya pulih dalam hitungan detik. Beban saya seolah-olah terangkat. Diangkat oleh sang pemberi senyuman itu. Tapi pada waktu itu saya tidak mengerti kalau ini adalah Tuhan Yesus. Nah, setelah saya lepaskan dan saya merasakan damai, kemudian besok harinya saya bermain kepada teman saya, yaitu seorang Nasrani, dan saya katakan, loh, itu yang menjumpai saya. Dia katakan, tidak mungkin kamu dijumpai
oleh Yesus yang kami sembah, yang Yesus yang kami puji. Kenapa? Karena saya lihat di dalam mobilmu itu selalu ada sajadah, ada Al-Quran, dan ada tasbih. Di mana di saat kamu waktunya beribadah, kamu melakukannya dengan baik. Dan saya juga tidak menyangka, siapa ini? Dia katakan, Yesus yang disembah oleh Nasrani. Selama itu saya tidak pernah melihat, mendengar. Dulu di SMA juga ada teman-teman Kristen, tapi ya cuman begitu saja. Kita tidak ambil peduli dan sebagainya. Nah, ketika saya mengerti bahwa dia itu Yesus, maka waktu itu saya memutuskan saya mencari sosok pribadi ini siapa gitu, pribadi ini, Kristus ini. Saya mencari CD, saya mencari Alkitab dalam 2 minggu. Saya putar itu kehidupan Kristus semenjak dia dilahirkan sampai dengan dia disalibkan. Berulang dan berulang kali. Terus akhirnya saya mencoba mendalami, dan di sini saya menemukan bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati yang percaya, maka kita diselamatkan. Waduh, enak masuk di dalam Kristus itu. Hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita, dan kita yakin bahwa dia dibangkitkan di antara orang mati, maka kita diselamatkan. Saudara, ini sesuatu yang dasar dalam kehidupan saya. Kalau saya dulu untuk mendapatkan kesucian dan kekudusan, maka saya harus berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan itu menahan lapar dan sebagainya. Berpuasa menahan segalanya. Tetapi ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ini kita diberikan jubah yang putih, jubah yang bersih. Segala dosa kita diampuni. Dan saya harus menjaga jubah itu tetap putih sampai akhir kehidupan saya. Sehingga saya mencoba menggali dan menggali kebenaran ini. Karena di dalam kekristenan ini ada sebuah kepastian. Kata Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku tidak akan sampai kepada Bapa di sorga. Nah, di dalam kekristenan ini ada sebuah kepastian, tapi standar untuk kita masuk surga ini adalah sesuatu yang sulit tanpa kita ini mengosongkan diri kita dan Kristus menguasai dalam hidup kita, maka kita akan jatuh bangun dalam dosa. Tetapi ketika kita mengosongkan diri kita, karena kita merasa tebusan dari Tuhan, maka hidup kita bukan hidup kita lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Nah, ini saya coba gali dalam kehidupan saya. Saya bersyukur saya mendapatkan sebuah keselamatan ini. Saudara tahu, ketika orang tua saya tahu saya mengikut Yesus, orang tua saya diundang saya balik. Ketika balik, orang tua saya, adik-adik saya, om-om saya, mengintimidasi saya. Dia katakan, kenapa kau tinggalkan Islam yang Bapak sudah tuntun kamu supaya kamu menjadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi bangsa dan negara, dan terutama kalau papa mati, mamamu mati, akan berdoa. Nah, bagian orang Muslim ini adalah dia menginginkan bahwa anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, sehingga orang tua investasikan kepada anaknya itu, dia mendidik menjadi anak yang soleh. Dengan harapan suatu kali nanti ketika dia meninggal, anak-anak ini akan berdoa untuk bapak dan mamanya dari siksaan kubur dan sebagainya. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan pada saat saya dikatakan saya murtad dan saya menjadi kafir, saya katakan kepada ayah saya, Bapak, kita bukan kafir dan kita bukan murtad, tetapi kita beda keyakinan. Dan ayah saya semakin marah dan
marah yang begitu luar biasa. Tiba-tiba dia cabut pistol adik saya dan ditodongkan di kepala saya. Saudaraku, ketika kita mengikut Yesus, maka satu keputusan, kita harus meningkatkan menjadikan sebuah keyakinan yang kokoh dalam hidup kita. Kalau saudara memiliki keyakinan yang kokoh di dalam kehidupanmu, dalam mengikut Yesus, saya yakin dan percaya saudara tidak akan goyah dalam situasi, kondisi apapun. Saudara tetap akan bergantung kepada Tuhan. Dan akhirnya, saya katakan kepada Bapak saya, Bapak, dalam hitungan detik, rambut saya, kepala saya, kaki dan celana saya terkencing-kencing karena ketakutan yang luar biasa. Saya katakan kepada Bapak saya, sekalipun saya mati di tempat ini Bapak, saya tetap melepaskan pengampunan untuk Bapak-Bapak yang ada di tempat ini dan saudara-saudara dan keluarga kami. Mulai ribut keluarga itu karena di sisi lain ingin melindungi saya, di sisi lain dia ketakutan dengan ayah saya. Saudara tahu, ketika saya katakan, sekalipun saya mati di tempat ini dan otak saya beramburan di meja makan ini, saya tetap percaya bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami puji, akan menjemput saya. Sekalipun dia tidak membela saya saat ini juga. Yang terjadi, saudaraku, ketika saya mengatakan dengan sungguh-sungguh keyakinan di titik itu kepada keluarga saya katakan, ayah saya, tiba-tiba dia peluk saya. Ketika nama Yesus didengungkan di tengah orang-orang yang belum percaya dengan sebuah keyakinan yang kokoh, nama ini yang membela saya. Akhirnya ayah saya peluk saya dengan begitu erat dan dia katakan, oke nak, kalau kamu mau menjadi orang Kristen yang benar. Tapi jangan menjadi orang Kristen, kemudian menjadi orang Muslim bolak-balik. Kalau itu kamu lakukan, maka adikmu ini akan mencari kamu kemanapun pergi dan akan ledakan kepalamu. Dari ini saya mencoba bagaimana menjadi orang Kristen yang benar. Saya melakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika itu saya berada di Balikpapan, jadi setiap hari Sabtu saya menuju Jakarta. Saya beribadah kepada Bapak Pariaji, kadang-kadang kepada Erastus, mencari pendeta-pendeta besar yang bisa membina keimanan dan rohani saya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya saya dipertemukan namanya gereja Abalop. Dari situ saya dididik, diajarin, akhirnya kita mengerti bagaimana menjadi seorang Kristus yang benar, murid Kristus yang benar, dan inilah yang mendidik saya seperti prajurit yang tidak takut kembali, tetapi bersandar pada kepentingan Tuhan. Saudara, mulai dari itu, dari dunia usaha saya tinggalkan sementara, tetap usaha jalan pada waktu itu. Kemudian saya melakukan pulang ke rumah orang tua saya. Beberapa bulan kemudian, saya pulang ke rumah orang tua saya. Dan saya mencoba menginjilin ibu saya. Ibu saya katakan, saya sangat mengasihi bapamu. Tapi saya tidak bisa meninggalkan keyakinan itu. Akhirnya saya kembali lagi. Beberapa tahun kemudian saya kembali. Beberapa tahun kemudian ayah saya dipanggil. Dan saya kembali lagi kepada ibu saya. Dengan yang sama, karena saya punya keyakinan, satu orang percaya, maka seisi rumah itu akan diselamatkan selama kita hidup di dalam kebenaran. Saudara, saya mencoba menyelamatkan keluarga saya, terutama ibu yang masih hidup pada waktu itu. Ketika saya pulang rumah orang tua saya bangun menjadi rumah yang baik, yang mewah, termasuk mobil, fasilitas, semua saya perlengkapi ketika ibu saya masih hidup. Saudara-saudara saya serba ada juga, tetapi dia tidak peduli kepada
kesejahteraan orang tua. Jadi pada waktu itu saya bangun menjadi rumah yang baik. Adik-adik saya panggil saya bukan Totok kembali, tapi dia pakai, hei orang kaya, hei orang kaya. Saudara tahu, ketika Kristus ada di dalam dirimu, kekuatan ilahi yang ada di dalam dirimu itu akan meledak-ledak, ingin engkau menolong sebanyak-banyaknya orang. Nah, kasih Kristus inilah yang menjadi gaya hidup saya. Dan akhirnya, saudara-saudara saya memanggil seperti itu. Dan akhirnya, ibu saya mengalami sakit dan mau meninggal. Sebelum mau meninggal, saudara-saudara saya dikumpulkan. Ketika saudara-saudara dikumpulkan, saudaraku, mereka saya suruh berdoa semua. Ketika mereka saya suruh berdoa, saudaraku, tinggal saya satu-satunya yang terakhir. Saya pegang ibu saya dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh ibu saya. Saya tuntun dia supaya mengikut Kristus. Ini adalah jalan akhir saya menyelamatkan ibu saya. Dia tetap, karena dia sudah nggak bisa ngomong, kemudian tangannya saya pegang, napasnya tersenggal-senggal, tetapi dia masih bisa mendengar. Saya bilang, ibu, saya percaya, saya bangga memiliki ibu yang punya cinta yang luar biasa terhadap papa. Ini menjadi keteladanan buat saya. Tapi ibu tahu, karena saya menjadi orang Kristen, tugasnya adalah mengasihi, termasuk mengasihi ibu. Saya tidak ingin ibu masuk neraka. Ibu saya pegang tangan saya erat-erat. Kalau ibu mau masuk surga, ikut Kristus, berarti ibu bukan mengkhianati cinta Bapa. Tapi keselamatan ini ibu ditanggung sendiri-sendiri. Akhirnya ibu saya tuntun mengundang Yesus masuk dalam pribadi mereka. Dan akhirnya ibu menerimanya. Tiba-tiba tangannya yang tadinya raut, mukanya penuh dengan ketakutan. Ketika dia mengalami ketakutan, tangannya ketika saya ajak menuntun masuk di dalam Kristus, tiba-tiba tangannya mulai setelah dia menerima, dia senyum, menangis, air matanya keluar. Ketika tangannya lepas, pelan-pelan, tiba-tiba ibu saya sudah lepas dan dia pergi. Tapi wajah yang tadinya ketakutan itu menjadi berseri-seri, kecantikan ibu saya indah gitu. Apa ya? Natural begitu. Saya yakin bahwa ibu saya juga selamat akan masuk surga. Itu saya di dalam keluarga saya. Kemudian di dalam perjalanan saya, bagaimana saya mengikut Yesus ini dengan benar dan meyakini bahwa Yesus ini adalah Allah. Saya hampir 4 tahun sulit untuk mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Saya coba belajar, saya bandingkan, saya nggak ketemu. Tetapi di sana saya menemukan satu ayat yang dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mulai dari itu keyakinan saya makin tumbuh bahwa keyakinan saya ini benar. Dari situ saya semakin bertumbuh iman saya ke arah kesempurnaan ini. Saya mencoba menggali. Akhirnya saudara, saya masuk di Papua, kemudian masuk di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan terakhir saya masuk di Malang Selatan, kemudian di Kalimantan, kemudian masuk penginjilan di Nusa Tenggara Timur. Dari sini saya melayani, bukan ada donatur yang ada di belakang saya, tapi apa yang saya dapatkan, saya melangkah hanya sebuah iman. Ketika kamu menginjil dan kamu keluar, tinggalkan keluargamu. Kau bawa baju di badan saja. Ketika saya membawa baju di badan saja, dan akhirnya dalam melalang buana saya dalam penginjilan itu, yang terakhir 3 tahun yang lalu, mulai dari Bali, Lombok, Sumbawa, kemudian Sumba, Alor, Semau, kemudian
rote, dan sabu. Selama 4 tahun masa pandemi itu, saya beribadah terus-menerus tanpa henti. Kadang saya khotbah sampai 3 kali dalam 1 hari. Tapi saya tidak memikirkan namanya PK. Yang saya pikirkan adalah bagaimana orang yang saya layani ini mengalami sentuhan kasih Tuhan. Dan saya bersyukur. Akhirnya saya di sana, di Sumba itu, menggerakkan para pengusaha dan akhirnya kita bisa membangun gereja. Membangun gereja dan panti asuhan di sana dengan penuh sukacita. Terus saya mengalir terus di dalam penginjilan saya. Jadi saya penginjilan bersama dengan istri saya. Istri saya seorang WL. Jadi saya pergi berdua. Jadi ketika saya berada di Nusa Tenggara Timur, saya hubungi GBDI, saya hubungi GBI. Dari situ saya menjaring dari beberapa sinode ini. Kemudian di Gemit. Di kota Kupang itu ada 469 persekutuan doa di kota itu. Saya mencoba masuk ke arah sana. Dan saya bersyukur. Kupang adalah kota mayoritas adalah Nasrani. Tetapi di tengah Nasrani itu gereja kehilangan kuasanya. Kenapa gereja kehilangan kuasanya? Di sana masa percabulan, percinahan. Masih banyak menguasai kota itu. Saya mencoba masuk di dalam pemerintahan. Supaya kayak seperti kawin sebelum disahkan gereja, di sana ada namanya kawin budaya gitu ya, kawin budaya gitu. Namanya belis. Jadi kalau suami istri, kalau suaminya belum kasih belis kepada istrinya, dia belum bisa belum bisa disahkan di dalam gereja gitu. Nah, inilah yang harusnya gereja memberi terang buat mereka, dan pemerintah juga menurunkan sesuatu yang umpamanya kayak pernikahan massal. Di sana saya mencoba masuk ke pemerintah daerah, kemudian masuk ke DPR agar diturunkan perda yang mengatakan bahwa kumpul kebo itu tidak ada, tidak bisa. Melalui perda ini hukum tua atau kepala desa bisa bertindak sesuai dengan aturan hukum. Ini saya coba melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Bayangin bahwa uang sampai dengan tidak ada uang. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita tidak memikirkan PK dalam pelayanan. Dan kita melakukan kehendak Bapa dalam menunaikan amanat agung itu sesuatu yang dasar. Dan akhirnya di sana ada satu perusahaan, PT Anak Sulung Mandiri. Dia kolab dan dia memiliki hutang dengan perbankan. Kemudian saya take over. Dari pembangunan 124 unit ini, saya bisa mendapatkan margin sekitar 7 miliar. Coba bayangin, ketika kita melakukan kebenaran rel kita, Tuhan akan memberkati kita. Dari sini saya mencoba bagaimana kehidupan kekristenan ini bisa berdampak. Yang terpenting, saudaraku, ketika kita mengikut Kristus, keyakinan lamamu tidak usah kau ungkit-ungkit. Tetapi bagaimana kehidupan Kristus itu yang bisa mengubah hidupmu itu menjadi gaya hidupmu ketika kau kembali kepada keyakinanmu lama, saudara-saudaramu, teman-temanmu akan beda. Dia akan melihat beda gitu ya. Sehingga kita harus tampil beda. Jadi kalau kita hidup, harus berdampak menjadi orang Kristen. Kalau menurut saya sudah saatnya nih pemerintah ini dipimpin oleh orang-orang Kristen. Orang-orang yang takut dengan Tuhan maksud saya. Saya bersyukur. Kita tetap harus melangkah. Melangkah terus, melangkah terus, melangkah terus. Sampai dengan titik akhir kehidupan kita. Kita tidak perlu menyerah. Tapi tetap hidup di dalam kesucian. Tetap hidup di dalam kekudusan. Maka kuasa Tuhan yang ada di dalam hidupmu itu, dia akan terpancar melalui kehidupanmu. Kau gimana ya? Bisa promosi ilahi itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti saya tadi. Bayangin dalam pelayanan itu kita tidak memikirkan kehidupan kita. Tapi Tuhan memberkati luar biasa. Tapi kita diberkati untuk memberkati orang lain. Bukan kita diberkati untuk gaya hidup kita. Tapi hidup yang
menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, yang saya inginkan adalah bagaimana kita menjadi dampak di dalam kita mengikut Kristus ini. Jangan mau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ini terlalu kecil dan sempit. Hidup itu kita akan menjadi kosong dan tidak ada artinya kalau kita hidup untuk diri kita sendiri. Ingat bahwa hidup tidak sekedar sekolah, kerja, cari uang, jadi tua dan meninggal. Kasihan sekali kalau orang yang hidupnya hanya seperti ini. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu mempunyai tujuan ilahi dalam hidup saudara dan saya. Dan tujuan Tuhan ini jauh lebih besar daripada tujuan hidup kita sendiri. Tuhan ingin memakai kita menjadi perubah bagi dunia ini secara positif. Tentu dengan tuntunan Roh Kudus. Saya percaya kita ini harus menjadi anak-anak Allah dan menjadi terang bagi dunia ini, terutama bagi bangsa ini. Penginjilan bukan masuk di dalam gereja-gereja saja, tetapi harus masuk di marketplace, masuk di pemerintahan, masuk di hukum, sehingga anak-anak Allah bisa berubah. Saya rindu mengumpulkan para hamba-hamba Tuhan yang ada di Jakarta ini, untuk masuk di segala lini, baik di pasar, baik di pemerintahan, baik di DPR, baik di hukum. Supaya kita bisa memberi nilai bagi orang-orang Kristen yang diberi kepercayaan kepada pemerintah. Tapi banyak koruptor dari orang-orang kita. Tapi kita memalukan itu. Tapi kita percaya hidup kita harus berarti bagi bangsa dan negara ini, untuk membawa perubahan bagi negara ini. Tapi kadang-kadang banyak orang yang merasa dirinya tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Sebagai orang yakin bahwa Tuhan bisa pakai orang lain, tapi bukan kita. Banyak orang yang berpendapat seperti ini. Tapi sebagian lain merasa bahwa kita ini tidak layak, tidak cukup kudus, tidak cukup baik, dan tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi ada lagi yang merasa tidak mempunyai kepandaian yang cukup, talenta yang cukup, pengalaman yang cukup untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya, dengarkan baik-baik yang ingin saya sampaikan kepada saudara, pesan pada pagi hari ini. Tidak peduli latar belakang saudara, tidak peduli keterbatasan saudara, tidak peduli kekurangan saudara, tidak peduli kesalahan saudara, tidak peduli dosa saudara. Tuhan mau dan bisa memakai saudara menjadi perubah dunia, perubah bagi bangsa ini, yang membawa perubahan sesuai dengan rencananya Tuhan yang besar. Semuanya ini adalah karena anugerah Tuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa sesungguhnya semuanya ini adalah karena anugerah Tuhan. Kalau sampai kita ini bisa dipilih, kita bisa dipakai, semuanya karena anugerah Tuhan. Saudaraku, coba kita renungkan baik-baik. Seperti Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita sadari bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan anugerah Tuhan? Kita harus menyadari bahwa kita ini sudah ditebus dari orang yang berdosa. Kita harus meresponi pengorbanan Tuhan Yesus di kehidupan kita. Ketika respon kita positif, Tuhan rindu, maka di situ kita ketemu. Dan Tuhan akan memakai kehidupan kita menjadi luar biasa. Mulai saat ini saya tidak mengalami ketakutan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun dalam penginjilan di berbagai daerah. Yang terpenting kita harus punya misi yang jelas. Bagaimana misi yang jelas? Langit dijunjung, bumi dipijak. Artinya kita harus memahami budaya setempat. Ketika kita memenangkan kota, kita harus memenangkan budaya itu. Ketika mereka tidak layak, tapi Tuhan pakai mereka untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Semua karena anugerah Tuhan. Kita lihat Rasul Paulus dulu pembunuh, yang menjadi seorang yang luar biasa. Tolong dengarkan baik-baik, semuanya hanya karena anugerah Tuhan semata-mata.
Ingat baik-baik, semua orang suci punya masa lalu, dan semua orang berdosa punya masa depan. Jadi, mari kita bangkit bersama dengan Kristus untuk melakukan perkara besar untuk menyelamatkan bangsa ini. Jangan egois, jangan di gereja saja, tetapi bangsa ini memerlukan. Ketika saya berada di Sabu, di sana orang Cingitiu itu penyembah berhala. Saya penginjilan di sana, saya bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak sekitar 8 atau 12 dia bisa mengikut Kristus dan dia diselam. Kemudian di kota Kupang ada sekitar 18 orang bersedia mengikut Kristus yang latar belakangnya adalah Cingitiu. Di Rote ada 4 orang. Dan kalau kita menginjak lagi di Sumba. Di Sumba itu ada keyakinan juga, tapi bukan Cingitiu namanya. Tapi saya lupa namanya. Nah, di sana sama menyembah Tuhan, menyembah berhala-berhala. Saya menangkan di sana namanya Pak Lukas Kaborang, itu adalah mantan daripada bupati 2 kali di sana dan dia seorang raja. Dan di sini ketika kita bisa memenangkan mereka, dampaknya luar biasa. Satu desa, satu keluarga besar mereka terselamatkan mengikut Yesus. Bahkan kita akan diberikan budak. Saya bilang, Tuhan, kita bukan begitu Bapak, tapi kami datang mengubah secara bersama-sama. Dan saya bersyukur untuk Pak Lukas ini memberikan lahan 15 hektar untuk pembangunan Christian Center Kabubul Mamila di kota itu. Mari kita berjalan membawa terobosan bagi Tuhan. Bukan saatnya kita hidup untuk kepentingan diri kita, tapi ketika kau melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membawa dampak dalam kehidupan. Mari kita menjadi terang. Menjadi kepala rumah tangga yang benar. Mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita. Mengasihi bangsa ini. Maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu. Dan hari ini, beberapa hari yang lalu, saya berada di Kalimantan. 2 hari yang lalu saya kembali ke Jakarta. Di sana ada seorang ibu-ibu yang kena leukemia. Kemudian dia mengalami keputusasaan. Kemudian saya berdoa, minta belas kasihan kepada Tuhan karena anak-anaknya kecil, masih kecil-kecil. Kemudian kemarin saya dapat telepon, saya bilang, Ibu sudah sembuh. Ibu sudah dipulihkan, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ketika dia ke rumah sakit dan dilakukan pengecekan, leukemianya ini hilang. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Mari kita lakukan yang benar. Membawa dampak bagi bangsa dan negara ini. Saya rindu bangsa ini diselamatkan. Tetapi harus ada kesatuan dan persatuan di dalam kekristenan. Kalau kita lihat di YouTube, banyak hal saling menyalahkan. Bukan waktunya kita saling menyalahkan. Waktunya kita introspeksi diri kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan ini layak atau tidak? Apakah Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita atau tidak? Apakah pelayanan kita ini berdampak atau tidak? Apa pelayanan kita ini untuk Kristus atau untuk keluarga? Atau untuk pribadi? Atau untuk sinode? Mari kita luruskan. Menjadi orang Kristen yang berdampak bagi bangsa dan negara ini. Kalau misi saya adalah anugerah Tuhan itu akan mengubah arah hidup kita tertuju kepada rencana Tuhan, bukan rencana kita. Jadi ketika kita kayak Rasul Paulus rencananya ingin membunuh kaum Nasrani dan dia dibelokkan untuk kepentingan Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan saya. Ketika saya kejar kekayaan terus menerus, tapi Tuhan belokkan saya kepada suatu titik nadir yang saya ceritakan tadi. Akhirnya saya mengasihi Tuhan. Tidak ada artinya. Semuanya mati tidak akan dibawa.
Tapi kita harus menyadari, yang sekarang yang saya beritakan adalah, saya pakai patokan 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi kita dipanggil karena kehendak itu. Tapi ketika Paulus menerima anugerah Tuhan, maka anugerah Tuhan itu mengubah Paulus yang tadinya adalah seorang penganiaya jemaat menjadi perubah dunia. Dan Rasul mengguncang dunia dengan Injil Yesus. Dengan kata lain, anugerah Tuhan itu membawa perubahan di dalam arah hidup Paulus. Tadinya dia mengerjakan rencananya sendiri, tapi kemudian dia mengerjakan rencana Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Kita sadari bahwa saudara adalah pilihan Allah. Ketika kita menerima anugerah Tuhan, arah hidup kita ini akan berubah. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Inilah ciri-ciri anugerah Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Anugerah Tuhan merubah arah hidup kita yang tadinya tertuju kepada rencana kita sendiri, kemudian dirubah menjadi rencananya Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah yang kita kejar adalah rencana Tuhan atau rencana kita sendiri? Apakah yang kita bangun adalah kerajaan Allah atau kerajaan kita sendiri? Apakah yang kita perjuangkan adalah visi Tuhan atau visi pribadi kita? Mari kita ulas, renungkan kita sebagai orang Kristen. Nah, alasannya orang memilih rencana sendiri dibandingkan rencana Tuhan adalah karena belum mampu melihat rencana Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Mari kita bangkit, saudaraku. Bangkit. Sudah saatnya Indonesia bangkit. Saudara tahu, kalau saudara belajar di zona 1040, kalau kita lihat sekarang Korea dikatakan sekarang adalah simbol mereka adalah kuda. Maka percepatan kekristenan di Korea itu cepat. Kuasa-kuasa terjadi di sana. Kemudian yang kedua, Cina. Cina itu unta. Jadi dia melakukan penginjilan melalui perdagangan mereka. Banyak orang-orang Cina datang di Indonesia untuk belajar Alkitab di bawah tangan. Dan mereka kembali ke sana. Padahal saudara-saudara kita di sana dianiaya. Tapi kita yang hidup di dalam kemerdekaan ini, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dan kita ini pasukan gajah. Termasuk di dalam Alkitab kita ini adalah pasukan gajah. Eksekusi terakhir. Yang kita katakan adalah, kita masih 4%. Walaupun mungkin berdasarkan statistis kita baru masuk 2%. Tapi sebetulnya sudah 4%. Mari kita hidup nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Kristus, belas kasihan, menolong orang, jangan melihat siapa dia, tapi lakukanlah dengan sukacita, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Mari kita berjalan ke arah kesempurnaan Kristus. Mari kita izinkan anugerah Tuhan itu bekerja dan merubah arah hidup kita. Semakin hari tertuju pada rencana Tuhan, bukan rencana kita. Mari kita izinkan anugerah Tuhan bekerja dan mengubah arah hidup kita. Semakin hari tertuju kepada rencana Tuhan, bukan rencana kita lagi. Dan saat inilah kuasa Tuhan akan mengalir secara leluasan sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi perubah dunia yang membawa perubahan-perubahan luar biasa di dunia ini, khususnya bagi bangsa dan negara ini. Saudara, saatnya mari kita bangkit. Bangkit bersama-sama. Bukan saling menyalahkan. Bukan saling iri atau dengki. Tapi saatnya Kristen bersatu. Sehingga kuasa Tuhan akan bekerja. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yosua Toto Sudarto yang sudah membagi berkat, kesaksian, dan juga perenungan firman Tuhan yang begitu luar biasa ya, menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Puji Tuhan.
Baik, saya mau tanya kepada Pak Yosua ya yang sudah Iya, bersaksi di sore iya, menjelang malam ini. Ya, Pak yes, Yosua ya, sebelumnya kan salam. mengalami keputusasaan ya, Iya, mengalami keputusasaan. Dan pada saat putus asa itu Pak Yosua apa yang dilakukan? Maksudnya Ah, sholat atau melakukan apa gitu ya pada saat keputusasaan itu apa yang dilakukan? Lalu saya sudah, ya ya, silakan Pak. lanjut, lanjut. Ah, ketika saya mengalami keputusasaan di dalam kehidupan saya itu, saya sudah titik nadir. Jadi ketika titik nadir itu sudah tidak ada pengharapan lagi, kecuali hanya satu, bunuh diri. Itu sudah keputusan yang menurut saya pada waktu itu tepat buat saya. Hmm. Tetapi Tuhan Jadi nggak tidak lari kehendaki. kepada Tuhan yang Bapak percaya waktu itu? Tidak, pada waktu itu saya tahu itu pada waktu itu bulan puasa pertama. Bulan puasa pertama sekitar jam 3, jam 4 itu kan kita mau apa namanya, mau buka, mau Hmm. sahur, mau sahur. Nah, itu di tahun 2009 yang lalu. Nah, dari situ saya sudah tidak daya nalar kita sudah nggak masuk lagi, Oh, itu sehingga karena mengalami pergumulan titik, ya Pak ya, ya, mengalami yang begitu pergumulan, berat gitu ya. persaingan dan sebagainya. Tapi Oh, kita masalah bersyukur, bisnis ya, usaha ya. ya, ya. Tapi setelah itu, setelah Tuhan jumpai saya itu, saudara, Bapak, selama 6 bulan, kemudian saya membuat PT dan kerjasama dengan Korea. Mulai Oh, dari itu selama 6 bulan saya booming bisnis saya. hmm, Kerjasama dengan Korea berjalan dengan baik waktu itu. Sehingga hmm. kehidupan kita luar biasa, diberkati luar biasa. Dari situ saya banyak menolong apa namanya, gereja-gereja untuk di Kalimantan Timur pada waktu itu. Oh, jadi mengalami Tetapi sebab, berkat-berkat Tuhan itu setelah berjumpa ya, dengan Tuhan Yesus ya Pak ya. berjumpa dengan Tuhan itu, ya, melepaskan Hmm. pengampunan dan sebagainya. Dan saya Dan bersyukur kepada Tuhan. akhirnya memutuskan untuk membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Ya, Juru Selamat secara pribadi Pak ya. betul. Nah, pada Tadi saat saya menarik sekali Pak tadi setelah Bapak percaya Yesus, terus keluarga sudah tahu menjadi Kristen, tantangannya begitu luar biasa ya. ya, Jadi orang tua Pak Yosua langsung marah itu, marah besar ya. Dan betul, betul. tadi menodongkan pistol di kepala Pak Yosua ya. Iya, betul. Jadi itu yang tentara ayahnya Pak Yosua dan juga kakaknya gitu. Iya, ayah saya Adiknya. kolonel. Ayah saya kolonel dan adik saya ada mayor. Oh, jadi semua tentara ya. Jadi Ya, adik tentara. Pak Yosua mayor, papanya Eh, kolonel ya. tapi sudah pensiun kan, Bapak. Nah, langsung diambil senjatanya ditodongkan di kepala Pak Yosua ya. Iya, iya, iya. Ya, ya. Ya karena Pak Yosua mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Ya, tapi puji Tuhan ya akhirnya kuasa Tuhan Yesus itu nyata. Ya, menjamah, meluluhkan hati orang tua Pak Yosua dan dipeluk ya. yes, ya, Jadi ya. apa namanya penuh haru gitu Ya, dan tentunya ya kecerdasan. waktu itu ya Pak ya. Dan di Ya, sini saya tertarik sekali ya setelah Pak Yosua ini Pak Toto ini terima Yesus lalu mengalami suatu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Pak Yosua Toto ini sampai sekarang ini yang diceritakan tadi ya yang ya, dilakukan oleh Pak Yosua itu menjadi dampak bagi dunia gitu ya melalui ya, pelayanan ke betul. mana-mana gitu ya. Ya luar Iya, betul. biasa. Itu yang Ya. mendasari Pak Yosua apa? Saya begini, neraka dan surga itu kan pasti. Dan orang Amin. akan menuju ke sana. Ada dua pilihan. Kamu masuk neraka atau kamu masuk surga. Jadi ini pilihan. Nah, saya bersyukur di pilihan yang benar. Nah, karena kita merasa pilihan benar, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Dan saya dari manusia yang tadinya harusnya ke neraka nih, dijadikan menjadi anaknya bersama dengan dia. Wah, ini keren. Maka Iya. rasa syukur saya, rasa terima kasih saya menyerahkan hidup saya dikuasai oleh Kristus. Jadi casingnya ini Yosua, tapi di dalam diri saya ini sebetulnya Kristus.
Amin. Seperti Allah mengosongkan diri kan menjadi Yesus, toh, menjadi manusia. Toh. Tapi walaupun dia Allah, tetapi dia tidak menggunakan kealahannya ketika dia disalib. Tetapi dia menjadikan manusia supaya rencana Allah itu jalan. Nah, saya juga begitu. Saya mengosongkan diri saya, Yesus yang ada di dalam diri saya, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus melaksanakan amanat agung. Amin. Nah, ini yang harus dipahami. Kita mengosongkan diri kita. Kalau dulu Yesus dituntun Roh Kudus untuk melakukan kehendak Bapa sehingga dia mati di kayu salib, rencana Allah terselesai dengan baik sehingga karya keselamatan ini berjalan dengan baik sampai dengan sekarang ini, maka kita ini harus seperti Kristus gitu. Setelah kita ditebus, maka kita harus selamatkan sebanyak-banyaknya orang. Dan saya minta 18.000 sebelum orang Tuhan panggil saya. Jadi itu yang mendasari ya, yang mendasari Pak Yosua melakukan penginjilan menjadi dampak bagi dunia ya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan yang pasti keselamatan begitu ya Pak ya. Ya luar biasa. Sehingga ada kerinduan bagaimana jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan itu juga diselamatkan gitu ya. Dan itu memang perintah Tuhan ya, supaya kita menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kalau saya tadi mendengar kesaksian Pak Yosua juga ini ya punya hati, punya beban bagaimana khususnya anggota keluarganya itu boleh mengenal Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan gitu Pak ya. Itu beban dari Pak Yosua. Tadi saya mendengar ibu atau mamanya Pak Yosua itu sebelum meninggal juga sudah terima Yesus ya. Kalau papanya bagaimana Pak? Papanya Pak Yosua. Kalau papa tetap Islam. Tapi kalau ibu Islam, itu ibu itu pada saat sakaratul maut, di saat kritis itulah saya selamatkan ibu saya. Jadi saya sempat jadi saya bisikin, saya tuntun dia mengikut Kristus. Dan saya yakin ibu saya ketika ini ada di surga. Amin, amin, amin. Ya, sudah mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan, Pak ya. Ya. Saya lihat keselamatan ya. Ya, terpancar dari wajah ibu ya. Kecantikannya muncul natural, tidak ada rasa ketakutan. Padahal kalau di Muslim kan ketika sakaratul maut dicabut, nyawa itu dicabut, itu kan ketakutan Bapak. Itu sakit yang luar biasa. Nah ini yang harus dipahami, ketika kita mati, nyawa kita dicabut, di Al-Quran itu dikatakan kita akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Tetapi di dalam Kristus kan tidak dijelaskan. Nah ini yang penting, kita hidup harus di dalam kesucian dan kekudusan itu. Supaya kita tidak bercacat dan bercela, sehingga pada saat pengangkatan rapture nanti, kita terangkat gitu. Amin, amin. Jadi kita siap sedia gitu. Setiap saat siap sedia. Jadi saya sempat persembahan saya terakhir itu 364 juta per bulan. Bayangin orang pertama masuk Kristen beri persembahan per bulan 364 juta. Pikirku waduh ini mobil baru, ini rumah baru. Tapi karena itu kita sudah keluar dari usaha Bapak itu ya. Iya, jadi dari setelah saya booming dengan Korea waktu itu saya dapat 3,6 M. Saya kasih itu 364 juta. Perpuluhannya itu. Perpuluhan. Nah, itu kan paling berat. Tapi kita percaya Tuhan akan bekerja. Nah, sampai dengan sekarang, maka dalam penginjilan, ketika saya menjadi pastor ini, saya penginjilan, saya nggak berharap PK dan sebagainya, enggak. Saya ini lebih senang ketika saya disuruh khotbah, mereka yang mendengar itu dia berubah. Itu lebih penting daripada sebuah PK. Nah, tapi ketika ini kita lakukan dan Roh Kudus bekerja, ini keren. Ini keren. Tuhan akan memberkati saya lewat jalur lain. Makanya ketika saya berada di Rote itu, saya bisa dapat take over yang dapat pinjaman 1,8 M itu. Ini kan keren. Bayangin kalau sana pekerjaan itu selesai, saya dapat 7 sampai 8 M. Saya bisa menolong orang lebih banyak. Ya, tuh? Amin, amin. Jadi hidup kita harus benar menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan membawa dampak bagi orang lain.
Ya inilah yang disebut menjadi dampak bagi dunia itu Pak ya. Seperti Yes. yang Tuhan Yesus katakan di dalam Markus Ya. 16 ya, ayatnya yang ke-15, aku berkata Ya. kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, nyatakan Injil kepada segala makhluk. Pergi ke seluruh Yes. dunia bukan berarti dimanapun Tuhan tempatkan, kita bisa menjadi dampak bagi dunia melalui kehidupan kita ya Pak ya. Yes. Bukan hanya Jadi melalui khotbah sebetulnya saja ya, tetapi tidak, melalui tidak. Dari kehidupan kita kita. melakukan hal yang baik gitu, yang menolong orang lain dan sebagainya Pak ya. Betul. Jadi setiap kawasan yang kita bangun, setiap kawasan kita bangun ini Bapak, kita ada gereja di sana. Kita bangun gereja. Nah, gerejanya nanti kita cari pendeta gitu. Nah, Ditempatkan di sana pendetanya ditempatkan di untuk mana? Di menggembalakan. kawasan yang kita bangun. Iya. Oh. Kita nggak lihat sinode dari mana, pokoknya pendetanya yang benar. Kita kasih pastorinya, kita kasih gerejanya. Dia harus berdoa untuk seluruh kawasan itu. Iya. Gitu. Nah, justru ketika kita tawarkan, banyak sinode itu berebut yang kurang sehat. Tapi inilah mereka berebut. Saya kepingin membuat suatu kawasan yang ditempati mayoritas orang Nasrani atau berbagai denominasi, tetapi kekristenan itu bisa dirasakan di lingkungan di mana itu, di komplek yang kecil, tetapi kekristenannya itu kelihatan begitu. Kuasa Tuhan kelihatan di situ, sehingga akan membawa dampak gitu. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Kuncinya tadi yang saya tangkap dari Pak Yosua itu bagaimana kita menjadi pengikut Kristus itu hidup dalam kesucian ya Pak ya. Ya, kesucian, kekudusan tanpa cacat dan kita mau taat melakukan kehendak Tuhan, maka pasti kita akan menjadi dampak seperti itu ya Pak ya. Ya, terutama kita harus memiliki kasih Bapak. Nah, kasih, ini itu dasarnya kasih. Iya. Allah kasih, kita kasih, Yesus kasih. Tapi gereja kehilangan kasih. Maka gereja ini tidak berdampak. Tetapi ketika gereja memiliki kasih, coba umpamanya, saya lihat gereja kita, gereja yang saya ini itu 114 atau 140 juta per bulan tuh. Tetapi gereja yang jemaat yang miskin, kekurangan makan dan sebagainya, kadang-kadang nggak peduli mereka. Seolah-olah cuma dikasih beras 5 liter, 5 kilo sudah cukup. Padahal itu kurang kan. Nah, ini juga harus kita bergerak ke arah sana. Jadi intinya gini bro, kita menjadi orang Kristen yang radikal. Radikal di dalam firman Tuhan. Kita tidak kompromi lagi dengan dosa. Amin. Amin. Ya, ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan berkenan dalam hidup kita, kita tidak punya uang. Karakter ilahi ada di dalam diri kita itu memampukan menggerakkan orang lain, pengusaha lain, bisa menolong di dalam misi kita. Dan dia memberikan dengan penuh sukacita. Dan tidak ada. Nah, ini yang hamba Tuhan yang kehilangan ya, kehilangan visi di dalam melayani Tuhan. Sebenarnya tugas hamba Tuhan kan meluruskan mereka yang bengkok-bengkok. Tetapi banyak-banyak hamba Tuhan yang dia kompromi dengan mereka sehingga kuasa Tuhan nggak bekerja. Nah, mari kita ini harus berani tampil beda. Jadi kita jangan a priori lah, hanya sekedar, tapi kita harus berdampak. Gitu. Amin. Ada pertanyaan lain, bro? Sharing kita. Luar biasa nih kesaksian Pak Yosua dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Yosua dalam mengiring dan melayani Tuhan. Itu sudah ada bukti ya, sudah ada dampak bagi jiwa-jiwa yang dimenangkan, bahkan juga kehidupan dalam bergereja juga mengalami suatu perubahan gitu ya. Karena memang firman Tuhan katakan kalau kita hidup suci, kita akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Tuhan. Artinya melihat Tuhan itu melihat perbuatan Tuhan, karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari seperti itu ya. Tetapi nanti kalau kita meninggalkan dunia, pasti kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Ini yang utama. Yes. Well done, my son. Gitu. Yang satu yang inginkan pesan saya adalah izinkan anugerah Tuhan itu bekerja dan mengubah arah hidup kita. Ini yang penting. Makin hari semakin tertuju pada rencana Tuhan. Bukan rencana kita, tapi sehingga kita ini bisa melakukan tindakan nyata untuk melayani dan menjadi alatnya Tuhan.
untuk membawa perubahan positif bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi kota kita, dan bagi bangsa kita. Ini yang penting dalam nilai-nilai kekristenan. Bukan kita hidup dalam kemewahan, tapi yang menghidupi jemaat. Tahunnya maksud saya tahu. Padahal jemaat dalam kehidupan yang serba terbatas, tapi pendetanya hidup dalam kemewahan. Nah, ini salah juga. Ironi ya. Ironi sekali. Gitu. Jadi kadang-kadang ditemui sulit juga. Tapi kita jangan menjadi kan melayani bawa duit pulang malah duitnya habis gitu ya. Iya, tapi Tuhan balikkan luar biasa. Nah, ketika kita ada di Sabu, di sana ada sebuah pabrik, yaitu pabrik rumput laut. Nah, Sabu ini kan kota kering, kota miskin lah gitu ya, karena tanahnya tandus. Tetapi di sana saya lihat ada potensi yang cukup besar, terutama kayak rumput laut dan sebagainya. Dan di sana juga ada pabrik yang terbengkalai. Nah, ketika saya kemarin bicara dengan pemerintah daerah, itu kayaknya diberi kewenangan untuk mengelola itu. Jadi target saya adalah, nah itu masih Jingitiu, banyak penduduk yang Jingitiu, masih belum mengenal Kristus. Nah, para petani ini, kemudian saya akan mengumpulkan beberapa evangelis untuk terjun ke sana sebagai monitoring cara menanam rumput laut dan sebagainya, sehingga dari ini mereka lambat laun mereka bisa menjadi orang Kristen. Bahkan saya buat statement gini, oke, harga rumput laut 18.000 per kilo, saya akan beli 27.000 per kilo, tapi ada surat bahwa kamu hari Minggu ke gereja. Tapi kalau di hari Minggu tidak pergi ke gereja, maka saya akan beli tetap 18 kilo. Nah, ini suatu pacuan yang luar biasa nih. Strategi ya. Jadi gini, Pak. Ini kan Pak Yosua ini mengajak orang Kristen yang mereka itu sebenarnya belum lahir baru kan? Betul. Gitu ya, Pak ya. Jadi mereka sudah Kristen, tapi mereka masih melakukan sinkretisme mungkin ya, mencampur adukkan kepercayaan dengan ilah yang lain gitu ya. Kita bukan untuk menarik orang jadi Kristen karena mereka sudah Kristen, Pak ya, supaya mereka mengenal Tuhan yang benar gitu ya. Tapi ada juga yang mereka belum Kristen. Makanya Jingitiu. Ya, Jingitiu itu sebuah aliran kayak kepercayaan gitu ya. Kalau Jawa-Jawen gitu ya. Ya, model-model seperti itu. Ya, itu di daerah sana ya. Di daerah Sabu. Timur sana ya. Ya, daerah timur. Ya. Ya, luar biasa ya. Harus masuk terus. Nah, di Indonesia yang paling berat adalah masuk Banten. Nah, kenapa orang-orang Kristen itu sulit masuk ke sana? Kadang-kadang karakter kita itu menjengkelkan. Membuat orang tidak suka dari perilaku kita gitu. Umpamanya genjreng-genjreng tengah malam, itu kan juga nggak bagus juga. Tetapi bagaimana kita cerdik seperti merpati, toh? Harusnya tulus seperti merpati. Nah, itu harus menjadi gaya hidup kita sebetulnya. Mulai dari perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, perilaku kita. Nah, saya masuk di ring itu bisa gitu. Tanpa mereka sadari. Ya. Tanpa mereka sadari. Gitu. Nah, suatu saat kesaksian yang saya lagi. Ketika saya mendapatkan kontrak pemasangan lampu jalan itu di salah satu kabupaten, yaitu di Madiun di sana, itu mendapatkan 2.500 titik. 2.500 titik. Nah, salah satu desa yang dulu di sana ada seorang pendeta yang diusir. Gerejanya mau dibakar, pokoknya diusir. Nggak tahu pada waktu itu. Jadi pendeta nggak berani masuk ke situ. Saya masuk ke sana, saya datangi kepala desanya, kemudian saya bantu 200 titik lampu jalan. Lama-lama dia ngerti kalau saya seorang Kristen. Tapi kita tidak ditolak. Ya, saya gampang saja, Pak.
Kalau Bapak ditolak, kan ini kan bangsa Indonesia, ayah saya juga tentara untuk memperjuangkan negara ini. Walaupun kita beda keyakinan, saya tidak pernah bermusuhan dalam keluarga gitu. Nah, Ya, ya. saya datang ke sini sebagai terangnya Kristus karena Kristus mengasihi semua orang. Bukan orang Kristen saja, mengasihi Bapak, mengasihi orang-orang lain. Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun dikasih oleh Tuhan. Nah, ketika saya buka begitu, Bapak, kepala desanya peluk saya. Kok beda ini dengan pendeta dulu? Ah, gitu. Dan akhirnya kita bisa masuk di situ. Iya, Jadinya iya. saya Karena sederhana. tindakan Pak Yosua itu, perbuatan Pak Iya, Yosua itu, yang iya. nyata, Jadi yang real ya, bukan hanya ucapan saja, tapi tindakan yang nyata itu, yang sehingga nyata bisa ini. dirasakan oleh orang-orang di Betul. sana, sehingga Pak Yosua diterima ya, bahkan kepala Ya, desanya betul. ya. Iya, betul. Nah, ini yang penting buat kita. Ketika saya berada di Jakarta ini, saya kadang-kadang malam itu yang penjual-penjual yang di pinggir jalan itu, penjual-penjual rombeng, pakaian bekas. Ya, ya. Saya kadang-kadang sampai jam 12, 11 menginjili mereka begitu di situ. Ada beberapa yang kita menangkan. Gitu. Kemudian kita masukkan di dalam camp. Nah, ketika saya berdoa, Tuhan, ini saya mau beli celana jin saya sudah rusak, ini tinggal satu gitu. Saya biasanya kan pakai celana jin, pakai putih, pakai jas gitu aja. Kemana saja pelayanan kan. Jadi bisa masuk Ya, di ya. segala lini, segala lini. Nah, yang saya menangkan itu di Bapak datang ke tempat ini. Bapak tahu, saya dipilihkan baju celana Levi's itu sampai 4 biji. Saya bukan karena apa ya. Gini, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, apa yang kita inginkan belum kita sampaikan, itu Tuhan sudah beri gitu. Ya, ya. Kita sudah beri Tuhan gitu. tahu ya. Tuhan tahu. Makanya hidup kita ini yang dikejar dalam kekristenan itu berkenan. Perkenanan Tuhan ya Pak ya. Perkenanan Tuhan dulu. Kita harus sampai ke titik nadir sana. Bukan gontok-gontokan, tapi berkenan. Hidup suci, kudus, berkenan. Ketika hidup berkenan, apapun Tuhan berikan. Amin. Suatu misal, apapun yang Tuhan berikan, kita minta Tuhan berikan. Bahkan sebelum kita ucapkan yang tadi saya sampaikan, itu hal yang kecil. Tapi Tuhan berikan. Ketika saya sampai dari Kalimantan ke sini 2 hari yang lalu, kan Tuhan tuntun saya begini. Tiket uang saya menuju tiket itu balik ke sini kurang 250.000 di bandara nih. Waduh, kalau kurang 250.000 karena tiket melonjak tuh. Saya hitung supaya saya tidak menyulitkan orang, saya harus naik kapal. Jadi kalau naik kapal Surabaya Jakarta cukup. Tapi ketika saya ada di pelabuhan, ternyata dia ditunda 2 hari di sana baru berangkat kapal. Nah, kalau uangnya ini saya pakai 2 hari untuk penginapan dan makan nggak cukup kan? Ya. Maka saya berdoa, saya browsing adalah gereja GBIP. Nah, dari situ saya masuk, saya telepon, kemudian saya dikasih waktu 2 hari di situ. Dikasih dipastori 2 hari, dan hari Minggu suruh isi di situ. Nah, pada waktu itu malam harinya, aduh, Pinatua, orang-orang yang ada di situ, mereka mabuk-mabuk. Jadi kita justru memberi nilai pada saat itu. Dan akhirnya pulang, saya nggak, setelah selesai, saya cepat-cepat pulang. Kemudian ada pendeta yang bukan pendeta di situ, tapi pendeta Mawar Saron. Nah, ketika ada penjual makanan makanan asinan, saya bilang, Bapak, kita ini uang kurang 250.000 gitu. Ini orang Muslim nih. Oh, sebentar Bapak, saya punya teman pendeta. Saya hubungi teman pendeta itu. Kasih nomor, kemudian saya telepon, nggak diangkat. Kemudian dia ngebel balik. Saya duduk dalam 1 jam di situ. Ya, kelihatannya terputus ini Pak Yosua ya. Mungkin karena jaringan ya. Ya. Ya, kalau kita mendengar apa yang sudah disaksikan oleh Pak Yosua, ini perlu kita contoh ya saudara ya. Setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan,
ya kita bisa menjadi dampak bagi dunia melalui apa? Melalui tindakan kita, bukan hanya perkataan kita. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan, kita itu bisa menjadi pengaruh. Tadi terputus, Ya, Pak. Terputus ya. tadi. Oke. Ya, silakan Jadi lanjut, Pak. setelah saya di situ dia hubungkan. Dan ternyata dia mantan atlet tinju Hmm, dulu. ya, ya. Dia membuat asinan itu. Nah dari situ saya telepon pendeta itu, pendeta telepon, ya katakan Bapak Pastor Joshua, Hmm. apa yang bisa saya bantu pendeta ini lagi? Apa yang bisa saya bantu? Oh saya mau pulang ke Jakarta. Oke kalau gitu saya siapkan tiket. Dia bilang, Ibu, saya bukan perlu tiketnya, uang saya ada, cuman kurang 250.000 saja. Hmm. Nah, bayangin itu pendeta yang tidak kita kenal, Tuhan suruh melalui orang Muslim itu juga, Hmm. akhirnya saya bisa pulang naik pesawat. Ini hal yang kecil, tapi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Jadi melalui pelayanan itu saya nggak pernah takut. Keturangan apapun tidak pernah takut. Tuhan selalu sediakan. Amin. Gitu. Jadi Walaupun intinya tidak bagaimana kita orang percaya berkenan, itu hidup berkenan kepada Tuhan, itu yang harus menjaga dikejar. kesucian, kemurnian dalam kehidupan kita ya, hati Ya, kita, ya. dan kita mau taat melakukan kehendak Tuhan ya, arah hidup kita, tujuan hidup kita itu selaras dengan Tuhan. Bukan Yes. menurut Betul. keinginan kita saja ya, kalau keinginan Tidak, kita kita harus kadang nggak sesuai dengan melepaskan itu. kehendak Tuhan. Betul. Kita harus Seperti itu. mengosongkan diri. Jadi rencana kita nanti dibelokkan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah ini yang harus kita. Nah walaupun kita ikut sesuai dengan rencana Tuhan, tapi keinginan kita akan tetap terpenuhi. Tapi dalam kemerdekaan, nggak nyimpang kanan kiri gitu. Ya, betul. Jadi kita mengalami kemerdekaan sejati. Ini yang saya dapatkan. Waduh saya senang. Ya, Makanya saya bersyukur kepada Tuhan. ya. Jadi berkat bagi Baik. orang lain, bagi berkat bagi bangsa ini. Terima Pasti kasih. Tuhan akan Ini berkati. tanpa terasa kita sudah 1 jam lebih ini. Oke, Iya terima sudah kasih. 1 jam lebih. Eh, Jadi ini ada 100 ya, 100 orang yang mengikuti live kita di Puji acara Tuhan. kesaksian Pak Yosua ini ya. Dan ini ada Puji teman-teman Tuhan. kita yang juga ada di live chat ini. Apakah kita mau buka link atau Boleh, kita boleh, sudahin boleh. saja ya? Mungkin boleh buka 1 atau 2. Oh Mungkin. ya, kalau ada yang mau bergabung ya, 1 atau 2 mau Iya, tanya kepada Pak Yosua ya ya, tentang ya, ya, kesaksiannya, tentang apa ya, yang dilakukan ya, saya akan ya, kasih linknya di live chat ya. Ya ya. silakan Bapak Ibu yang mau bergabung dengan Pak Yosua, mau sharing-sharing bersama dengan narasumber kita, silakan. Ya silakan masuk ya. Ini ada banyak teman-teman kita yang ada di live chat ini ya. Ada Ya. Pak Hermanto ya, Tuhan Yesus berkati Pak Hermanto ya. Lalu ada Ferdinand. Ya, Ferdinand, Tuhan Yesus berkati. Lalu ini ada Elizabeth ini. Ya, maaf Pak, Kristen bukan Nasrani, orang yang percaya Yesus ya. Sebenarnya begini, Kristen itu kan sebutan orang yang percaya di Antioquia waktu itu kan. Ya karena Ya, Kristen itu ya, artinya pengikut Kristus. betul, Nasrani itu dari kata Nazaret karena Yesus dari Nazaret kan gitu ya. betul, Jadi itu betul. sebenarnya sama saja gitu kan. Sama Yesus saja, kan dari betul. Ya. Nazaret. Kan begitu Yang penting ya. menghidupi nilai-nilai kekristenan itu, nilai-nilai Ya. Kristus. Seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk ya. Ya kita tunggu 5-10 menit kalau saudara mau bergabung dengan kita untuk berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Yosua Toto Sunarto. Silakan untuk berbagi pengalaman ya, tentunya apa yang dilakukan oleh Pak Yosua Toto Sunarto ini ya sesuatu yang berdampak bagi dunia ya, dimanapun Tuhan tempatkan, artinya ya kita ada di sana di dunia itu kita menjadi pengaruh, menjadi dampak bagi dunia karena memang ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya hidup kita itu Yes, berbuah. Setelah kita betul. bertobat, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan itu mau hidup kita berbuah. Karena Alkitab Yes, katakan hasilkan buah menurut pertobatanmu. Tanaman yang ya. tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi yang Hmm. Tuhan mau, yang Tuhan lihat pada saat kita meninggalkan dunia ini, yang Tuhan tanyakan, apakah hidup kita ini sudah menjadi dampak bagi dunia? Artinya hidup kita Yes, berbuah atau tidak? Kan itu ya. ya, Yaitu ada ya. buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, itu yang terutama.
Ya silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita, ya saya sudah bagikan linknya ya di live chat, Bapak Ibu bisa bergabung melalui link tersebut. Ya kalau tidak ada maka program ini akan kita akhiri karena ini sudah 1 jam lewat Pak, 1 jam Oke, lebih. sip. Ya nggak Terima apa-apa, kasih. tapi kalau ada Ya, yang mau masuk silahkan. Silahkan ya, saya sudah buka linknya. Ya mungkin mau diskusi dengan Pak Yosua. Ya karena ini banyak sekali yang kita dapat dari Pak Yosua ya melalui ya, pengalamannya di dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, bahkan sebelum yes, percaya kepada Tuhan, ya mengalami pergumulan di titik nadir yang paling rendah. Namun di ya, sana Tuhan menjumpai Pak Yosua sehingga memiliki pengharapan. Pak Yosua ditolong ya, Tuhan. Jadi amin. setiap orang yang saat ini sedang bergumul ya, seperti yang Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, datang kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan Yes, memberikan kelegaan bagi kita. amin. Amin. Baik, kalau tidak ada maka program ini akan segera kita akhiri. Nanti sampai berjumpa kembali di program yang akan datang ya. Bagi saudara yang Ya, mau bersaksi di channel Cornelius Rahtomojati, saudara bisa menghubungi ya, bisa menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Dan bagi oke, saudara yang mau mendukung pelayanan Pak Yosua, ya silahkan juga ya, di sana ada nomor akun Pak Yosua juga ya. Saya taruh, amin. saya sengaja minta nomor Amin. akunnya supaya ditaruh kalau ada yang terbeban kan begitu ya. Sebenarnya Pak Oke, Yosua oke. ini tidak mengharapkan supaya kasih persembahan kasih, tetapi Ya, kalau ada yang digerakkan silahkan untuk ya, mendukung pelayanan penginjilan Pak Yosua karena Pak Yosua ini keliling dalam ya. pelayanannya dan itu sudah ada di deskripsi juga. Dan yang mau kesaksian silahkan bisa menghubungi saya ya di nomor WA ya, melalui chat saja ya, melalui WA yang ada di deskripsi. Baik, ini kelihatannya belum ada yang bergabung dengan kita Pak ya, maka Oke, program kita akan akhiri. Pak Yosua Toto Sunarto bisa tutup dalam doa, silakan. oke. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu melalui internet ini. Kami bersaksi, biarlah kuasa-Mu bekerja di setiap para pendengar yang mendengar dan mengerti sehingga kehidupan mereka Kau ubah, Bapak. Dia menjadi terang-Mu, membawa terang di tengah kegelapan, sehingga bisa menerangi keluarga mereka, saudara mereka, lingkungan mereka, dan bangsa ini. Semua kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah channel ini berkembang ke arah kesempurnaan-Mu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga membawa dampak bagi bangsa negara ini, sehingga bagi orang-orang Kristen hidup kembali di dalam kebenaran, bahkan orang yang belum mengenal Engkau melalui pelayanan ini. Banyak orang beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa Amin. melalui pelayanan di tempat ini mengakui Engkau sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus semuanya diberkati oleh Tuhan pada Amin. sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, and amin. Baik, sekali lagi terima kasih hambanya Bapak Yosua Toto Sunarto yang sudah meluangkan waktunya di channel ini untuk menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara bisa bagikan channel ini ke saudara-saudara yang lain ya, mungkin melalui media sosial dan sebagainya supaya menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengar dan menonton siaran ini ya, sehingga nama Tuhan Amin. dipermuliakan. Baik, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomojati bersama dengan Amin. Bapak Yosua Toto Sunarto undur diri Amin. dari ruang live streaming, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam. Tuhan memberkati.